Kopi Antik Inspire. Frekuensi jagat umat berbincang program pemberdayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kopi Antik Inspire kembali berjumpa bersama saya Abah Asgun Ki Sarkim Nakula Jaya Perkasa. Seperti biasa, saya ditemani oleh beberapa produk kopi antik Inspire, kopi Arabica dan Robusta dari Desa Wangunjaya, Cikalong Wetan, ada dari Garut, ada dari Ciwidey, dan juga ada dari Gunung Puntang. Dan juga ini ada mug cantik dan antik kopi antik Inspire, sangat pas untuk kita jadikan tempat minum atau tempat ngopi kita, apalagi jika kopinya menggunakan kopi antik Inspire. Dan juga dalam waktu yang tidak lama lagi, insya Allah Kopi Antik Inspire juga akan memproduksi kaos oblong yang inspiratif, karena di dalamnya ada beberapa siloka, ada beberapa kata-kata yang sangat inspiratif yang bisa membangun konstruksi berpikir dan bertindak kita agar lebih inovatif, agar lebih dinamis, agar lebih bisa melihat atau menatap ke depan. Baraya Kopi Antik Inspire, dalam kesempatan ini saya ingin mendialektikakan salah satu tema yang sangat prinsip, yang sangat mendasar, karena tema ini menjadi bagian ibadah yang tidak bisa dilepaskan dari umat Islam. Karena memang ini menjadi bagian paket dari rukun Islam. Jadi di samping ada syahadat, ada ibadah sholat, ada ibadah puasa, ada ibadah naik haji, ada juga yang disebut dengan ibadah zakat. Tema zakat inilah yang akan kita coba angkat pada kesempatan kali ini. Karena biasanya berkaitan dengan tema zakat ini sangat menarik untuk kita bicarakan, terutama menjelang Idul Fitri pada masa-masa bulan Ramadan ini. Karena pada bulan Ramadan ini, sebagaimana diyakini oleh kita bersama, bahwa segala amal soleh apapun yang kita lakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat-lipat. Dan mungkin karena konteks spiritualitas seperti inilah, pada bulan Ramadan biasanya umat Islam itu mengeluarkan zakatnya, infaknya, sodakohnya pada bulan Ramadan, apalagi hitungannya mungkin sudah haul, sudah 1 tahun. Oleh karena itu, kalau kita coba perhatikan pada bulan Ramadan, sebetulnya Ramadan menjelang tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri, sebetulnya dari sisi perekonomian, sebetulnya disinilah kekuatan ekonomi Islam. Kalau seandainya zakat, infak, sodakoh ini bisa diberdayagunakan sebagaimana mestinya, ini akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa, kekuatan ekonomi umat yang sangat luar biasa, yang bisa menyelesaikan persoalan apapun berkaitan dengan persoalan ekonomi umat. Karena kalau kita coba hitung-hitung secara sederhana saja, misalnya hari ini nanti menjelang Idul Fitri, ada kewajiban setiap muslim ini tanpa kecuali mereka yang masuknya mustahik, itu ada kewajiban yang disebut dengan zakat fitrah. Yang disebut dengan zakat fitrah ini, kewajiban seorang muslim semacam memberikan pajak hidup setiap tahun bagi hidupnya, dan jumlahnya sebetulnya kalau dilihat dari sisi jumlah sebetulnya tidak terlalu banyak. Karena misalnya dari hitungan di Jawa Barat saja, paling banter di Jawa Barat ini satu orang kepala untuk zakat fitrah ini hitungannya cuma 30.000, 35.000, ada yang juga 40.000 kalau tidak salah. Untuk di Purwakarta sendiri, untuk satu orang ini jumlah besaran kisaran pengeluaran zakat satu kepala itu adalah 30.000. Nah, kalau kita coba iseng hitung berkaitan dengan zakat fitrah saja,
Taruhlah penduduk Purwakarta ini menjelang 2024, kalau kita baca dari statistik BPS, Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, kurang lebih kita itu akan mencapai 1 juta untuk mudahnya. Sebetulnya baru mencapai 960.000 sekian jumlah penduduk Purwakarta. Untuk memudahkan hitungan, kita hitung aja 1 juta. Nah, kalau saja 1 juta penduduk Purwakarta ini setengahnya saja memiliki kepedulian, memiliki keterikatan dengan keyakinan keagamaannya mengeluarkan zakat, setengahnya saja mereka mengeluarkan, maka akan terkumpul 500.000 kepala. Bapaknya, ibunya, anaknya, dan lain-lain sebagainya. Di keluarga saya sendiri kan 5 orang. Saya sendiri, istri saya, dan 3 orang, anak 5 orang. Jadi sekitar 500.000 kepala mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kita gali misalnya dikalikan dengan 30.000, sebagaimana yang sudah instruksikan oleh Bajnas Kabupaten Purwakarta, 30.000 kali 500.000 itu akan terkumpul zakat sebesar 15 miliar. Tentu ini angka yang tidak kecil, karena angka 15 miliar ini sungguh angka yang sangat fantastis. Ini kita hitungnya baru dari zakat fitrah, belum dari zakat-zakat yang lainnya. Zakat mal, zakat perdagangan, infak, sodako, dan lain sebagainya, bisa jadi di Kabupaten Purwakarta saja ini sampai 30 miliar. Nah, tentu angka 30 miliar ini satu hitungan yang sangat besar. Bagaimana kita tiap tahun itu memiliki dana sekitar 15 sampai 30 miliar yang kalau kita berdayakan sedemikian rupa, ini bisa menjadi program untuk bisa mengentaskan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan kemiskinan, kefakiran, dan lain-lain sebagainya. Ini persoalan yang pertama sebetulnya sederhana. Jadi saya ingin mengingatkan kembali bahwa ternyata potensi zakat ini sangat besar kalau diberdaya gunakan secara profesional, secara kontekstual. Dia bisa menjadi program untuk salah satunya mengentaskan kemiskinan dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi kenapa persoalan misalnya hari ini hal ini tidak bisa dapat tercapai? Tentu ada banyak hal yang berkaitan dengan faktornya. Di antaranya dari 500.000 sekian tadi itu tentu semuanya tidak akan masuk dananya ke Bajnas. Ada juga yang diberikan secara langsung kepada mustahiknya, tetangganya, saudaranya yang fakir miskin yang menjadi bagian dari asnaf yang 8. Atau diberikan kepada yayasan, pesantren, dan lain-lain sebagainya. Sehingga sulit untuk bisa terkumpul dana 15 miliar, minimal 15 miliar yang tadi. Tentu ini harus menjadi bahan pemikiran bagi pemerintah untuk supaya salah satunya bagaimana bisa menggunakan potensi besar ini menjadi kekuatan ekonomi tersendiri bagi umat. Apakah nanti misalnya pemerintah memberikan instruksi tertentu kepada siapapun warga masyarakat agar zakat fitrah ini misalnya disalurkan melalui Bajnas, tidak disalurkan kepada yang lain. Kalaupun disalurkan kepada lembaga yang lain dan lain-lain sebagainya, harus ada laporannya ke Bajnas misalnya. Biar nanti jelas apa yang akan dihadapi tahun ini, tahun yang akan datang, dan seterusnya. Karena kembali lagi, ketika dana terkumpul 15 miliar, taruhlah ada yang sifatnya konsumtif yang harus kita berikan kepada masyarakat. Ketika menjelang Idul Fitri yang tidak boleh kata Rasulullah, ada masyarakat yang tidak makan, ada masyarakat yang tidak bahagia karena tidak punya baju baru dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal kalkulasikan tiap tahun. Taruhlah tahun ini 15 miliar terkumpul. Dana konsumtif dana penyaluran konsumtif, santunan konsumtif untuk asnaf-asnaf yang tadi itu berapa? Nah, dari sekian orang itu kita berikan kepada mereka, tapi sisi yang lain mereka pun yang menjadi asnaf ini bukan hanya yang bersifat konsumtif, tapi diberikan juga insentif dana, santunan dana zakat yang bersifat produktif misalnya. Sebab kalau yang namanya konsumtif itu ya nanti tahunan, langganan dia akan menerima itu. Tahun ini dia menerima, tahun yang akan dia menerima, terus dan seterusnya dia terus menerima. Sementara sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita itu berubah.
Hari ini kita menjadi mustahik, orang yang menerima zakat, tapi nanti tahun yang akan datang kita harus menjadi muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Tentu ini satu beban program yang sangat berat bagi pemerintahan daerah, tapi insya Allah kalau seandainya ini dipikirkan secara matang, diprogram secara matang, ada aturan mainnya yang sangat jelas dan lain-lain sebagainya, hal seperti ini bisa benar-benar bisa dilakukan. Sebab sekali lagi, dana 15 miliar ini besar. Belum dari zakat mal, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat barang perhiasan dan lain sebagainya yang biasanya diberikan oleh umat Islam itu ketika menjelang bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Tentu ini akan terkumpul dana yang sangat begitu besar. Nah, kalau seandainya hal seperti ini didiamkan terus oleh kita, oleh pemerintahan, maka yang akan terjadi adalah tetapnya orang menjadi mustahik terus-menerus. Sementara mujakinya tetap seperti itu, nanti tidak akan ada yang disebut dengan optimalisasi dalam penggunaan dana zakat ini. Ini hitungan sederhana saja. Saya ingin menjelaskan begitu luar biasanya yang disebut dengan dana zakat ini. Nah, tentu ini harus menjadi bahan program bagi pemerintah, terutama instansi terkait, terutama Baznas, karena bagaimanapun Baznas inilah yang menjadi ujung tombak pengelolaan zakat fitrah dengan cara misalnya memberikan sebuah pelayanan penerimaan kemudian pengeluaran yang sangat luar biasa. Yang kedua juga memberikan gambaran penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti berkaitan dengan fungsi zakat. Jadi sekali lagi, setiap ibadah di dalam Islam itu punya nilai teleologis. Masing-masing memiliki tujuan yang tujuan intinya kembali kepada pembentukan akhlakul karimah. Dalam salah satu ayat Al-Quran disebutkan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Atau dalam hadis saya lupa lagi, mohon dikoreksi nanti kita lihat lagi. Jadi salah satu di antara fungsi zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bagaimana agar dengan mengeluarkan zakat kita bisa membersihkan harta kita dari hak orang lain yang mungkin secara tidak sengaja kita makan, secara tidak sengaja kita terkumpul dengan apa yang menjadi hak kita. Nah, ini kemudian dibersihkan oleh zakat. Waktu zakkihim biha, di samping membersihkan harta kita dari hak orang lain, juga untuk mensucikan jiwa kita agar jiwa kita ini kembali kepada fitrah kesucian. Makanya kenapa zakat fitrah ini diberikan menjelang Idul Fitri, ini sebetulnya menjadi simbol kesiapan kita untuk kembali kepada fitrah kesucian. Dengan cara mengeluarkan zakat, simbol kesiapan kita untuk bisa kembali kepada fitrah kesucian. Inilah yang disebut dengan zakat. Jadi sekali lagi, zakat ini merupakan potensi umat Islam yang sangat luar biasa, tapi belum dikelola secara profesional sesuai dengan peruntukannya. Kalau kita coba belajar pada zaman para khulafa rasyidin, terutama pada zaman para khulafa rasyidin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, terutama yang tiga ini, itu pengelolaan zakat lewat Baitul Mal itu begitu sangat luar biasa. Tidak ada yang disebut dengan orang yang tidak makan, orang yang tidak bahagia ketika menjelang hari raya dan lain-lain sebagainya. Semuanya mereka bahagia karena mereka bahkan tidak ada orang yang mau menerima zakat. Tidak ada orang yang mau menerima zakat lagi karena masing-masing berlomba ingin menjadi seorang muzaki. Tapi di kita kadang-kadang sebaliknya, mau menjadi mujaki tidak mau orang yang mengeluarkan zakat padahal dia sebetulnya mampu, tapi dia berlomba-lomba menjadi mustahik. Ini persoalan psikologi, ini persoalan mentalitas sebetulnya. Ada mentalitas yang memang perlu diperbaharui berkaitan dengan persoalan ini, dan ini menjadi hal yang harus diperhatikan, menjadi program utama dalam pengelolaan zakat fitrah ini. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Abah Asgun, Kisarki Menakula Jaya Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah kondisi kering,
hati pun jadi merinding, urat saraf jadi pening, menahan diri agar standing.